Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali melanjutkan pelajaran fikih berbahasa Arab Melayu, kitab Tangga Pelajaran Ibadah. Kemudian masalah sembahyang. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sembahyang 5 waktu. Oleh karena soal atau permasalahan sembahyang ini berhubungan dengan bersuci, dan bersuci biasanya dengan air, maka di sini diterangkan lebih dahulu soal air atau permasalahan air. Air terbagi 3. Pertama, air yang suci, lagi mensucikan bagi lainnya. Airnya suci pada zatnya, pada dirinya, dan bisa mensucikan kepada benda yang lain. Yang kedua, air yang suci, tiada mensucikan bagi lainnya. Jadi airnya suci, boleh diminum, boleh dipakai, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Tidak bisa dipakai wudhu, mandi, dan lainnya, dan membasuh najis. Kemudian yang ketiga, air najis atau air yang bernajis. Istilahnya mutanajis, air yang kena najis. Air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya ialah air yang sah dipakai untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis. Maksudnya membasuh benda atau barang yang terkena najis. Karena najis tidak bisa dibasuh, najis tidak bisa disucikan. Kencing, kotoran tidak bisa disucikan. Tetapi benda yang kena kencing, kena kotoran, kena najis, itu yang disucikan. Jadi air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya ialah air yang sah dipakai untuk wudu, berwudu, mandi, dan membasuh najis. Dengan maksud membasuh, membersihkan barang yang kena najis. Air ini ada 7 macam. Pertama, air hujan. Kedua, air laut. Ketiga, air sungai. Keempat, air sumur. Kelima, air pancuran atau air sumber. Keenam, air embun. Ketujuh, air salju. Ketujuh macam air ini dapat disimpulkan dengan perkataan air yang turun dari langit dan air yang terbit atau keluar dari bumi, yaitu air yang suci pada dirinya dan bisa mensucikan bagi lainnya. Tersimpul dengan perkataan air yang turun dari langit dan air yang terbit dari bumi. Ada 7 macam. Kemudian bagian kedua, air yang suci tiada mensucikan. Air yang suci tiada mensucikan bagi lainnya ialah air yang tiada sah dipakai untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis, membasuh benda yang kena najis. Air ini ada 3 macam. Pertama, air yang bercampur dengan barang yang suci. Airnya bercampur dengan barang suci. Jadi airnya suci, tapi tidak mensucikan bagi lainnya. Sehingga timbul perubahan. Pada air itu di masalah baunya, rasanya, atau warnanya.
Contohnya, air yang bercampur bunga mawar, baunya menjadi harum. Jadi air yang sudah bercampur dengan bunga mawar, baunya berubah menjadi harum. Airnya tetap suci, tapi tidak bisa mensucikan. Contoh kedua, air yang bercampur gula, rasanya berubah menjadi manis. Suci airnya, bisa diminum, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian contoh ketiga, air yang bercampur bilau atau pewarna. Warnanya berubah menjadi biru. Berubah pada warnanya, tetap suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian bahagian kedua dari air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang sedikit. Nah, air sedikit sudah dipakai untuk wudhu. Air sedikit sudah dipakai untuk wudhu, mandi, dan membasuh najis. Tapi airnya tidak berubah. Airnya sedikit sudah dipakai untuk wudhu atau mandi atau membasuh najis. Dengan syarat airnya tidak berubah, maka itu hukumnya suci, tapi tidak bisa mensucikan bagi lainnya. Disebut air musta'mal, air bekas pakai. Andai kata berubah air itu dengan najis, maksudnya dengan sebab membasuh najis, itu hukumnya termasuk air najis. Seandainya air musta'mal tadi, musta'mal bekas membasuh najis, berubah, itu hukumnya air najis. Kemudian bahagian ketiga daripada air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan. Misalnya air nira atau air pohon aren, air kelapa, dan lain-lainnya. Kemudian air najis. Ini bahagian ketiga dari pembagian air. Pertama, air suci dan mensucikan. Kedua, air suci tiada mensucikan. Yang ketiga, air najis atau air yang kena najis. Air najis atau air yang bernajis ialah: 1. Air yang sedikit bercampur dengan najis. Airnya sedikit, kemasukan najis, kejatuhan najis, maka hukumnya itu disebut air mutanajis, sekalipun tidak berubah. Air yang sedikit kurang dari 2 kullah, kejatuhan bangkai, sekalipun tidak berubah baik warnanya, rasanya, atau baunya, tetap hukumnya najis, air najis. Kedua, air yang banyak bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya, atau warnanya. Jadi airnya banyak dan kejatuhan najis, lalu berubah baik di bau, rasa, atau warna, maka disebut termasuk air najis. Seandainya airnya banyak, kejatuhan najis, tapi tidak berubah, maka hukumnya tetap suci. Kemudian masalah 2 kullah. Air yang sampai 2 kullah dinamakan air yang banyak. Sebaliknya, air yang kurang dari 2 kullah dinamakan air yang sedikit. Tempat yang panjangnya, lebarnya, dalamnya 1/4 hasta, itu isinya 2 kullah. Tempat atau kolam, panjangnya, lebarnya, dalamnya 1/4 hasta, isinya itu adalah 2 kullah. Mengingat 1 hasta sama dengan 48 cm, maka isi 2 kullah adalah 60 kali 60 kali 60 cm.
panjang, 60 lebar, 60 dalam. Satu hasta tadi adalah 48 cm, berarti seperempat hastanya 12 cm. 48 tambah 12 sama dengan 60. Jadi satu hasta adalah panjangnya, lebarnya, dalamnya masing-masing 1/4 hasta. Jadi mengingat satu hasta sama dengan 48 cm, maka isi dua kulah yaitu 60 panjang, 60 lebar, 60 dalam cm sama dengan 216 cm kubik, sama dengan 216 dalam kubik, sama dengan 216 liter air. Jadi kadar ukuran dua kulah, kita hitung air banyak, kalau hitungan liter adalah 216 liter. Itu disebut sampai dua kulah atau termasuk banyak. Apabila kejatuhan najis, kalau tidak berubah di bau, warna atau rasa, hukumnya tetap suci. Tapi kalau kurang daripada 216 liter, berarti kurang dari dua kulah, kejatuhan najis, berubah atau tidak berubah, tetap hukumnya mutan najis atau terkena najis. Kemudian masalah najis. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.